Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang kritik interpretatif dengan objek Pustaka Wilayah Sulaiman HS Pekanbaru dengan nama kelompok Muhammad Yostiawan 20331008, Muhammad Sehan Tahir 20331012, Tufail Amarullah 20331027. Yang pertama, penjelasan bangunan. Pustaka Wilayah Sulaiman HS merupakan perpustakaan dengan penyimpanan arsip nasional yang berstatus perpustakaan provinsi. Pustaka Wilayah Sulaiman HS diresmikan tahun 2008 oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Dibangunnya perpustakaan ini adalah sebagai wujud dari gerakan pendidikan Riau membaca yang pada saat itu digagas oleh Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Pustaka Wilayah Sulaiman HS sendiri terdiri dari 6 lantai guna memenuhi kebutuhan fasilitas perpustakaan dan pelayanan publik guna menunjang seluruh kegiatan yang ada di dalam perpustakaan. Di dalam perpustakaan ini tidak hanya menyimpan buku-buku terbaru saja, terdapat juga buku-buku atau naskah-naskah kuno peninggalan kesusateraan bangsa Melayu Riau terdahulu. Pustaka Wilayah Sulaiman HS juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang sekelas bintang 5. Terdiri dari Children Library, Public Library, Educational Room, Student Library, Bilik Budaya Melayu, Atrium, Auditorium, Discussion Room, Audiovisual Room, Meeting Room, CCTV, Wi-Fi di setiap ruangan, kantin, musola, internet room, cafe, dan juga toilet yang mirip toilet hotel bintang 5. Pustaka Wilayah Sulaiman HS merupakan salah satu bangunan kebanggaan masyarakat Riau. Hal ini karena Pustaka Wilayah Sulaiman HS termasuk perpustakaan umum milik pemerintah termegah di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Tidak hanya bangunan yang serba megah, pelayanan sekelas bintang 5 pun ditawarkan kepada pengunjung agar dapat tetap nyaman berada di dalam perpustakaan ini. Tidak hanya itu, adanya perpustakaan ini menjadikannya pilot pembangunan perpustakaan umum di Indonesia dan sebagai perpustakaan percontohan terbaik di Indonesia. Arsitektur bangunan Pustaka Wilayah Sulaiman HS ini terbilang cukup unik karena merupakan perpaduan antara arsitektur Melayu, Islam, dan modern yang juga sebagai identitas arsitektur yang baru di bumi lancang kuning. Eksterior bangunan Pustaka Wilayah Sulaiman HS sekilas lebih mirip perkantoran mewah daripada perpustakaan. Kemegahannya sangat kontras dengan bangunan sekelilingnya dan menjadikannya Pustaka Wilayah Sulaiman HS ini sebagai ikon dari kawasan tersebut. Selain mewah, bentuk bangunan perpustakaan ini juga unik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bangunan Pustaka Wilayah Sulaiman HS terinspirasi dari bentuk buku yang sedang terbuka seolah-olah sedang dibaca, sementara yang lain menyebutkan bahwa bentuk bangunan Pustaka Wilayah Sulaiman HS terinspirasi dari bentuk rehal, bangku kecil sebagai alas membaca Al-Quran. Hal ini didasarkan pada prinsip kebudayaan Melayu yang syarat akan kebudayaan Islam yang cukup kental. Walaupun demikian, kesan yang ditimbulkan pada perpustakaan ini akhirnya condong ke arah arsitektur modern karena dari bentuk bangunan dan fasad bangunan sudah jelas terlihat mulai dari penonjolan struktur, penggunaan material aluminium composite panel, penggunaan kaca film sebagai bukaan yang semuanya merupakan bagian dari arsitektur modern. Akhirnya arsitektur tradisional seperti tertutupi dan tidak menonjol lagi, walau pula pada fasad bangunan terdapat beberapa elemen arsitektur tradisional seperti ornamentasi khas Melayu. Gedung Pustaka Wilayah Sulaiman HS dibangun dengan 6 lantai dengan kapasitas setiap lantai rata-rata 1.000 pengunjung. Jadi total pengunjung yang dapat ditampung oleh perpustakaan ini adalah 6.000 pengunjung setiap harinya. Hal ini menjadi luar biasa karena animo masyarakat Kota Pekanbaru terhadap perpustakaan ini cukup tinggi. Terbukti saat akhir pekan masyarakat Kota Pekanbaru berbondong-bondong datang ke perpustakaan ini untuk menikmati fasilitas pelayanan yang ada di dalam perpustakaan sekaligus mengisi luang di akhir pekan. Sumber mengatakan bahwa masyarakat Kota Pekanbaru banyak menjadikan perpustakaan ini sebagai taman rekreasi baru di Kota Pekanbaru. Metode kritik yang kami gunakan itu metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah metode pengumpulan data dan metode kritik arsitektur interpretatif. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan meliputi data seputar arsitektur Melayu, arsitektur modern, dan arsitektur modern kontemporer.
Untuk metode kritik arsitektur yang digunakan adalah kritik arsitektur interpretatif. Karakteristik untuk kritik interpretatif adalah kritikus dengan metode sangat personal. Tindakannya bagaikan sebagai seorang interpreter atau pengamat tidak mengklaim satu doktrin, sistem, tipe atau ukuran sebagaimana yang terdapat pada kritik normatif. Kritik interpretatif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kritik cenderung subjektif namun tanpa ditunggangi oleh klaim doktrin, klaim objektivitas melalui pengukuran yang terevaluasi. Yang kedua, kritikus melalui kesan yang dirasakannya terhadap sebuah bangunan diungkapkan untuk mempengaruhi pandangan orang lain bisa memandang sebagaimana yang dilihatnya. Yang ketiga, menyajikan satu perspektif baru atau atas satu objek atau satu cara baru memandang bangunan. Biasanya perubahan cara pandang dengan metafor terhadap bangunan yang kita lihat. Yang D, melalui rasanya artistiknya disadari atau tidak, kritikus mempengaruhi orang lain untuk merasakan sama sebagaimana yang ia alami ketika berhadapan dengan bangunan atau lingkungan kota. Yang kelima, membangun karya bayangan yang independen melalui bangunan sebagaimana miliknya ibarat kendaraan. Kritik. Akan tetapi hal tersebut justru memperlihatkan kepada masyarakat bahwa arsitektur Melayu sudah tidak lagi menjadi identitas dan menjadi tren karena kalah dengan arsitektur modern kontemporer yang lebih dominan pada perpustakaan ini. Dominasi arsitektur modern kontemporer ini sangat terlihat jelas dan akhirnya timbul kesan pada masyarakat bahwa di zaman sekarang arsitektur Melayu hanya sekedar tempelan saja dan sudah saatnya berubah menuju arsitektur yang lebih modern. Miris di saat negara lain manapun, kota-kota lain di Indonesia mulai mengembalikan citranya melalui arsitektur dan kebudayaan lokal, di Riau malah arsitektur lokalnya hanya dijadikan pajangan saja, tanpa adanya pengolahan maupun pemanfaatan yang berarti. Didesain dengan gaya yang modern dan stylish serta dengan penataan ruang yang cukup baik. Selain itu, setiap sudut ruangan terdapat pendingin ruangan dan membuat gedung ini sangat nyaman, terutama pada saat siang hari. Karena perpustakaan ini full AC, menyebabkannya banyak orang yang betah berlama-lama di perpustakaan ini untuk sekedar membaca buku atau menikmati fasilitas pelayanan publik yang ada di dalamnya. Selain full AC, pada lobi perpustakaan ini juga sangat modern, bahkan lebih mirip dengan lobi sebuah mall daripada perpustakaan. Selain itu, tempat membaca yang nyaman yang sangat modern dengan meja berkesan kayu dan kursi yang nyaman serta rak buku yang modern membuat perpustakaan ini sangat tepat dikunjungi bagi kalangan, terutama kalangan muda. Tidak hanya nyaman bagi kalangan muda dan dewasa, perpustakaan ini juga nyaman bagi anak-anak. Dibuktikan dengan adanya children library yang cukup nyaman dengan lantai dilapisi parket kayu dan elemen-elemen hiasan dan pernak-pernik yang dapat menyenangkan perasaan anak-anak. Ditambah lagi koleksi buku yang memadai membuat perpustakaan ini sangat cocok untuk anak-anak, terutama anak-anak usia 5 hingga 10 tahun. Akan tetapi pada interior bangunan sangat minim kesan arsitektur Melayu yang dimunculkan, bahkan di beberapa area tidak terdapat unsur-unsur arsitektur Melayu sama sekali. Sebagai sebuah perpustakaan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, sudah seharusnya pemerintah menonjolkan sisi kebudayaan Melayu agar masyarakat paham akan budaya lokalnya dan tidak hanya sebatas kajian di buku-buku saja. Interior bangunan yang didominasi arsitektur modern kontemporer, akhirnya banyak yang berpikir bahwa arsitektur sekarang ini adalah arsitektur modern kontemporer, sedangkan arsitektur tradisional sudah dipandang kuno dan tidak perlu dikembangkan lagi. Padahal perpustakaan ini tidak hanya didukung sarana tempat membaca yang nyaman saja, pustaka wilayah Soeman HS juga didukung sebagai sarana penunjang lain yang membuat perpustakaan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, yaitu lobi perpustakaan. Lobi perpustakaan yang sangat modern dilengkapi sofa-sofa yang nyaman membuat banyak orang betah berlama-lama di area ini. Selain dilengkapi dengan sofa-sofa, area ini juga dilengkapi televisi layar datar yang cukup besar. Kafe yang berada di
tepat di teras lobi dan fasilitas kelas 1 lainnya. Selain dilengkapi dengan lobi yang nyaman, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan ruang pertemuan yang cukup luas. Biasanya ruangan ini digunakan sebagai ruang konvensi atau acara-acara lainnya seperti bedah buku, rapat, dan lain-lain. Ruangan ini didesain masih seperti ruangan lainnya, yaitu modern dengan stylish, dilengkapi panggung yang tidak terlalu besar, kursi audiens yang nyaman, dan bukaan berupa kaca film di hampir seluruh bagian ruang menambah kesan modern pada area ini. Saat ada acara penting, kaca-kaca film tersebut hanya ditutupi oleh tirai putih yang bergantung pada bagian atas kaca agar privasi acara tetap terjaga. Kurangnya inovasi rancangan pada perpustakaan ini seolah-olah perpustakaan ini tidak terletak di Pekanbaru ataupun di Indonesia karena arsitektur lokal kalah dengan arsitektur modern kontemporer. Kurangnya kombinasi antar keduanya menyebabkan perpustakaan ini seolah-olah seperti berada di luar negeri karena dominasinya ke arah arsitektur modern kontemporer. Sangat disayangkan melihat Pekanbaru sebagai salah satu kota besar dan menjadi contoh bagi kota-kota kecil di sekitarnya malah meninggalkan akar-akar arsitektur Melayu pada bangunan publiknya. Pada konsep rancangan dapat terlihat dengan jelas penggunaan kolom-kolom penyangga atap yang sengaja didekorasi agar menjadi elemen arsitektural yang menarik dan menambah kesan estetis pada bangunan. Selain itu, ciri arsitektur modern lain yang dapat kita temui adalah bentuk dasar bangunan yang berbentuk kubus yang seakan-akan tertutupi oleh bentuk atap yang menjorok hingga ke bagian bawah bangunan. Atap yang berbentuk seperti buku yang sedang terbuka ini memberi kesan dinamis pada bangunan sekaligus menutupi bangunan dasar bangunan yang kubus. Tidak hanya bergaya arsitektur modern saja, perpustakaan ini pun mengaplikasikan unsur-unsur arsitektur tradisional terutama pada fasad bangunan. Terlihat sekali pada fasad depan bangunan perpustakaan terdapat ornamentasi khas Melayu Riau berpadu dengan bangunan perpustakaan modern. Fasad bangunan dengan ornamentasi khas Melayu ini berusaha memunculkan kesan arsitektur Melayu Riau yang dapat hadir di mana saja dan dapat diaplikasikan pada bangunan bergaya modern sekalipun. Sayangnya, proporsi penataan ornamen yang diatur sedemikian rupa tidak seimbang dan kesannya memaksakan dalam arsitektur. Selain itu, warna pada ornamen juga sengaja dibuat sederhana agar ornamen tersebut dapat menyatu dengan baik dengan bangunan dan tidak terkesan kontras pada bangunan. Akan tetapi, ornamen yang ada pada perpustakaan ini hanya sekedar tempelan saja karena minimnya kajian filosofi dalam pengaplikasiannya. Ornamen tersebut pada bangunan perpustakaan ini dan kesan yang ditimbulkan adalah penggunaan ornamen khas Melayu pada bangunan ini hanyalah syarat saja. Perpustakaan wilayah Soeman HS mungkin menjadi salah satu contoh bangunan publik milik pemerintah yang tidak memikirkan unsur arsitektur tradisional dengan baik. Unsur-unsur di dalam arsitektur tradisional Melayu yang mungkin dapat diterapkan seakan-akan hilang dan diabaikan. Ornamen sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap arsitektur Melayu tidaklah cukup. Tindakan yang lebih berani dan lebih bermakna yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan arsitektur Melayu yang berpadu dengan arsitektur modern seharusnya dapat terlihat bukan hanya sekedar tempelan pada eksterior saja. Kesimpulan, arsitektur Melayu adalah salah satu arsitektur tradisional yang berkembang di Provinsi Riau. Banyak perancang bangunan pemerintah atau bangunan pabrik menggunakan elemen arsitektur Melayu pada rancangannya. Walaupun banyak para perancang yang menggunakan elemen tersebut, akan tetapi tidak bisa dipungkiri dengan penggunaan elemen tersebut dianggap hanya sekedar formalitas saja dan akhirnya terjadi ataupun terkesan memaksakan dalam arsitektur. Pemerintah bersama perancang seharusnya mengerti akan hal tersebut dan melakukan upaya yang lebih signifikan dalam mengembangkan arsitektur Melayu. Bangunan perpustakaan Soeman HS adalah salah satu contoh bangunan publik milik pemerintah yang berusaha memadukan antara arsitektur modern kontemporer dengan arsitektur tradisional Melayu. Walaupun perpustakaan ini berusaha tampil beda dengan
perpaduan dua jenis arsitektur, akan tetapi arsitektur modern kontemporer masih mendominasi perpustakaan ini, dan akhirnya kesan yang muncul saat berada di perpustakaan ini adalah bangunan yang dengan arsitektur modern kontemporer, sedangkan arsitektur tradisional seperti menghilang, terutama pada bagian interior bangunan. Walaupun banyak orang beranggapan perpustakaan ini nyaman, akan tetapi kesan arsitektur Melayu sangat minim pada bangunan ini. Penggunaan elemen arsitektur berupa ornamentasi khas Melayu pada fasad bangunan bahkan terlihat seperti tempelan saja. Usaha yang konkret seperti memadukan antara arsitektur Melayu dengan arsitektur modern kontemporer mungkin dapat menjadi pilihan agar arsitektur lokal dapat terus terjaga dan lestari serta dapat berpadu dengan arsitektur masa kini. Daftar pustaka dapat dilihat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.